warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Yang pertama Pak Kiai, mohon diberi pencerahan ataupun pemantapan material tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disingkat dengan Aswaja. Yang pertama. Yang kedua, tentang duniawi dan ukhrawi yang telah Pak Kiai jelaskan cukup panjang lebar. Namun dalam hal ini yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah tentang dunia, Pak Kiai. Kalau kita di dunia, kalau tidak bekerja, berusaha dalam hal berhubungan dengan duniawi, nanti endingnya di ukhrawi, maka bagaimana yang kita kejar melulu ukhrawi, sementara duniawi kita tinggalkan, sementara kita hidup di dunia. Mohon pencerahan Pak Kiai, barangkali ini perlu pemantapan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, kita ini harus yakin bahwa kita ini adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sabda Rasulullah SAW, umat Islam ini akan pecah menjadi 73 golongan. Yang 72 akan terjun ke neraka. Satu golongan yang akan selamat dan masuk surga. Siapa satu golongan yang selamat itu? Satu versi Rasulullah menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Nah, golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran sahabat ini disebut apa? Disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah itu artinya sunnah Rasul, jamaah artinya jamaah para sahabat. Dalam hadis lain, ketika Rasulullah ditanya siapa golongan selamat, beliau menjawab as-sawadul aqdar, golongan mayoritas umat Islam. Berarti kalau begitu, gabungan dari dua versi ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang benar adalah golongan mayoritas. Berarti kelompok minoritas, yaitu Salafi Wahabi, walaupun mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena mereka minoritas. Apakah Salafi Wahabi mengikuti sunnah Rasul? Gak ikut. Gak ikutnya di mana? Al-Quran dan Rasulullah SAW memberikan jaminan umat Islam mayoritas mereka tidak akan terjerumus dalam kesyirikan. Itu jaminan dari Rasulullah. Ternyata Salafi Wahabi mensyirikkan dan mengkafirkan mayoritas umat Islam. Berarti gak sesuai dengan sunnah Rasul. Mengapa disyirikan oleh Wahabi? Mayoritas umat Islam itu mengamalkan tawassul, istighatsah dan tabarruk. Kata Wahabi itu kafir dan syirik. Padahal tawassul, istighatsah dan tabarruk itu ajaran Al-Quran dan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Berarti Wahabi gak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi gitu aja memang. Jadi kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya tentang ketuhanan, mengikuti konsep sifat wajib 20 bagi Allah. Kalau Salafi Wahabi akidahnya mengikuti konsep tauhid dibagi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sangat bertentangan.
Makanya kita harus yakin bahwa kita ini adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafi Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya itu tadi dalam ceramah saya urusan akhirat dan dunia tidak mengajak kita gak kerja, enggak. Walaupun kerja, tapi niatnya jangan lupa untuk kepentingan akhir. Jangan dunia terus dipikirkan. Karena kalau gak ada yang kerja sama sekali, gak bisa bikin tabligh akbar. Siapa yang mau ngangkat sound system, yang mau masang kain-kain di pinggir ini? Kan ini butuh orang bekerja memang. Kita ini bekerja ya bekerja, tetapi jangan lupa niatnya juga untuk akhir. Jangan untuk dunia terus, karena dunia ini hanya sementara. Yang abadi itu kehidupan akhirat. Ya gak apa-apa kerja di dunia. Makanya dalam hadis itu dikatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku ini rahmat dari Allah. Yang dimaksud perbedaan ini kata Imam Al-Baihaqi itu perbedaan profesi. Ada yang menjadi pedagang, ada yang petani, ada yang menjadi sopir, ada yang kuli bangunan, ada yang kuli angkat-angkat barang, ada apa lagi? Ada yang menjadi pejabat, jadi ini, jadi lengkap. Kalau orang ini gak beda-beda profesinya, susah juga kita hidup ini. Misalnya semuanya petani, gak ada yang beli hasil pertanian kita, sama-sama punya. Atau misalnya pekerja semua, gak ada lapangan kerja kalau pekerja semua. Atau misalnya jadi pejabat semua, siapa rakyatnya? Jadi perbedaan profesi ini memang rahmat dari Allah bagi kita. Kita ini bekerja ya bekerja, tapi niatnya untuk akhir. Jangan lupa itu, itulah maksudnya itu.